Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-271, meniru Angry Buddha Lotus Flame. Xiaoyan tercengang saat dia menatap Haibo Dong yang benar-benar tidak nyaman di langit. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan dua jenis api di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Hai tua, dengan kondisi aku saat ini, aku tidak dapat melepaskan ledakan seperti saat itu. Yang aku miliki sekarang adalah Lotus Buddha Angry Flame yang telah aku modifikasi. Situasi aku kehilangan kendali tidak akan terjadi." Hai Baodong menatap sekelompok api ungu di tangan Xiaoyan. Dia baru saja menyadari bahwa atau itu kumpulan api berwarna ungu ini bukan api surgawi. Meskipun suhunya cukup panas, tidak diragukan lagi jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan nyala putih tebal yang Xiaoyan kendalikan terakhir kali. Orang ini, berapa banyak hal yang dia sembunyikan. Suatu saat nyala hijau, satu saat nyala putih. Sekarang dia telah muncul dengan nyala ungu. Benar-benar mustahil untuk melihatnya. Desahan melintas cepat di hati Hai Baodong. Dia menghadap Xiaoyan, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan gigi terkatuk, "Kamu gila, aku tidak dapat diganggu, apakah kamu telah melakukan perbaikan? Jika kamu ingin bermain, maka mainkan sendiri. Aku tidak ingin menjadi seperti terakhir kali, ketika aku hampir bermain mati oleh kamu." Setelah mengatakan ini, sepasang sayap dingin es diperpanjang keluar dari punggung Hai Baodong. Dia mengepak mereka sedikit dan dengan cepat terbang ke udara di depan tatapan tercengang semua orang. Ketika hanya titik hitam kecil yang tersisa, dia akhirnya berhenti. Tampaknya setelah ledakan dari Angry Buddha Lotus Flame Xiao yang terakhir kali, orang ini, yang dulunya Kaisar Es, benar-benar memiliki sedikit ketakutan fisiologis yang lahir. Kalau tidak, dia tidak akan memilih untuk melarikan diri di depan begitu banyak orang. Xiaoyan tak berdaya menatap Hai Bodong yang telah menyembunyikan dirinya jauh. Dia menunduk dan melirik tatapan aneh Xiaoding dan yang lain di sekitarnya menggunakannya untuk melihatnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Orang tua biasanya lebih pengecut." Batuk. Mendengar ini, Xiaoding dan Xiaoli memberi beberapa batuk kering. Meskipun Hai Bodong cukup tua, kekuatannya sangat kuat sehingga sedikit menakutkan. Melihat kinerja Hai Bodong sebelumnya, hati mereka berdua mulai agak gelisah. Mereka saling bertukar pandang dan langsung tertawa datar. "Xiaoyanzi, sebenarnya eksperimen apa yang akan kamu lakukan? Hanya saja aku baru saja melakukan penelitian dan menemukan sesuatu dan aku ingin mencoba dan melihat apakah itu bisa berhasil. Terakhir kali tampaknya telah gagal dan sebagai hasilnya, itu hampir menghancurkan Old Hai dan diriku sendiri hingga mati. Ia sepertinya memiliki semacam fobia mental. Itulah sebabnya dia dalam keadaan ini. Kamu semua tidak perlu khawatir. Kali ini, aku secara khusus mengurangi kekuatannya. Bahkan jika akhirnya gagal, itu seharusnya tidak memiliki kekuatan penghancur yang menakutkan seperti terakhir kali." Xiaoyan menggosok kepalanya dan berkata sembarangan. Mendengar nada yang agak tidak pasti dalam kata-kata Xiaoyan, keringat dingin mulai muncul di dahi Xiaoding dan Xiaoli. Meskipun mereka tidak tahu kekuatan yang tepat dari Hai Bodong, melihat kemampuannya menggumpal sayap doki, dia seharusnya tidak lebih lemah dari kelas doang. Apa jenis hal abnormal yang diciptakan Xiaoyan yang hampir bisa meledakkan orang kuat seperti itu sampai mati? Setelah melirik satu sama lain, dua tatapan mereka tanpa sadar melayang ke titik hitam kecil di langit. Kaki mereka mundur beberapa langkah dan tertawa kering. "Aku pikir kita harus mundur sedikit untuk memberi kamu lingkungan yang lebih santai." Saat mereka mengatakan itu, mereka berdua mundur ke tepi tanah terbuka pada saat yang sama seolah-olah mereka memiliki perjanjian diam-diam. Melihat tindakan dari dua pemimpin perusahaan, anggota perusahaan logam gurun yang mengelilingi Xiaoyan dan Luobu juga menjadi takut di dalam hati mereka. Setelah memikirkan antara keamanan dan rasa ingin tahu, kelompok orang dengan cepat mundur ke tepi tempat latihan. Segera, tempat pelatihan yang penuh sesak menjadi benar-benar kosong. Mengincar area terbuka yang sekarang menjadi kosong dalam sekejap mata, Xiaoyan menggeleng tak berdaya. Dia berbalik dan tersenyum sambil menatap wajah pucat Luobu. Pemimpin perusahaan Xiaoyan. Aku pikir kita harus melupakannya. Silakan cari orang lain." Tumit Luobu menggigil lemah. Dia terkejut sampai hatinya mulai gemetar saat menyaksikan aksi Hai Bodong di mana yang terakhir telah kehilangan dirinya. Kekuatan apa yang dimiliki Hai Bodong? Dia adalah orang kuat kelas Do Huang. Bahkan di seluruh kekaisaran Chiama, dia akan diperingkat di antara beberapa teratas.
Meskipun memiliki kekuatan yang mengerikan, dia benar-benar akhirnya kehilangan dirinya karena hal yang telah diciptakan Xiaoyan. Sulit membayangkan betapa kuatnya benda itu sebenarnya. Luobu benar-benar curiga apakah tindakannya selama periode waktu ini telah menyebabkan Xiaoyan merasa tidak nyaman. Sehingga Xiaoyan mencari alasan untuk menghabisinya. Mister Luobu, silakan bersantai. Kekuatan dari Angry Buddha Lotus Flame kali ini tidak sebanding dengan yang terakhir kalinya. Dengan kekuatanmu, pasti tidak akan ada masalah. Melihat Luobu yang ketakutan sampai wajahnya benar-benar putih, menyebabkan Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya dan merespon dengan meyakinkan. Mengamati wajah yang halus dan tampan itu, Luobu merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Mengapa hal buruk seperti itu akhirnya menemukan dia? Setelah menghabiskan waktu yang lama menghela nafas keras di dalam hatinya karena keberuntungannya, dia hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk. Tedoki di tubuhnya tiba-tiba mengalir dan melonjak keluar dari tubuhnya, segera menutupi permukaan dan memadat menjadi baju besi berwarna kuning yang keras. Saat dia bertindak, Luobu telah memanggil kemampuan Dadoshi, Doki Armor. Tampaknya hati Luobu terasa tak berdaya, mengincar Luobu yang telah memanggil Doki Armornya seolah-olah dia akan menghadapi musuh yang hebat. Xiaoyan tanpa daya menganggukkan kepalanya. Di telapak tangannya, nyala api berwarna hijau dan ungu merayap dengan sendirinya. Kedua telapak tangan saling berhadapan dan perlahan bergerak mendekat. Saat kedua nyala perlahan bergerak semakin dekat, fluktuasi energi yang intens sekali lagi beriak di sekitar tubuh Xiaoyan seperti terakhir kali. Banyak teredam guntur seperti ledakan yang dipancarkan dalam telapak Xiaoyan. Namun, beruntung bahwa atau itu kekuatan ledakan kali ini tidak menakutkan seperti yang terakhir kalinya. Oleh karena itu, Doki melindungi tangan Xiaoyan mampu menahan dampaknya. Xiaoyan menggunakan semua fokusnya untuk mendorong dua kelompok api untuk secara bertahap bergabung. Dia melakukan yang terbaik untuk mengingat kembali keadaan misterius yang akhirnya dia masuki pada saat terakhir kali terakhir. Matanya yang gelap menatap tajam pada titik di mana nyala api bergabung. Di sana, bibit api berwarna hijau ungu itu seperti benang dari kilatan listrik, dengan cepat melintasi. Di langit tinggi yang jauh, Haibodo mengerutkan kening, mengamati fluktuasi energi yang intens di sekitar tubuh Xiaoyan. Dia berkata dengan lembut, fluktuasi kali ini memang jauh lebih kecil dari yang terakhir kali. Sepertinya orang ini benar-benar membuat beberapa perbaikan. Tapi benda ini akan meledak jika tidak dikendalikan dengan benar. Kekuatan destruktif juga tidak akan kecil. Bagaimanapun, nyala berwarna hijau itu adalah api surgawi yang nyata. Orang gila ini. Dia terus berpikir untuk mengotak-atik hal-hal aneh semacam ini. Haibodo tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Meskipun sejujurnya, dia agak iri dengan keberanian Xiaoyan yang memungkinkan dia untuk berani mencoba apapun. Saat itu, ia pernah bertemu orang yang kuat yang sama-sama mampu mengendalikan api surgawi di kerajaan Cuyun. Namun, sikap orang kuat terhadap api surgawi seperti bagaimana seseorang memperlakukan nenek moyangnya. Dia benar-benar berbeda dari Xiaoyan yang sebenarnya berani secara acak menggunakannya untuk bergabung dengan api lain. Di mata banyak orang yang kuat, itu adalah tindakan yang hampir mirip dengan mencari kematian. Di tempat latihan, mata Xiaoyan menatap tajam pada bola api berwarna hijau ungu yang sudah dikompres olehnya. Sesaat kemudian, mata hitamnya tiba-tiba melebar. Jari-jarinya yang panjang berulang kali menekan gugus api, mengendalikan klaster api di bawah kondisi sadar untuk pertama kalinya. Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa atau itu gerakan yang tampak acak dan lembut ini sebenarnya membutuhkan jumlah yang sangat besar dari doki dari mantra api untuk ditanamkan. 10 jari hanya ditekan dan bergerak sekitar 7 hingga 8 kali. Tetapi doki dalam pusaran Xiaoyan sudah berkurang sekitar setengahnya. Xiaoyan melakukan yang terbaik untuk mengingat perubahan yang disebut Angry Buddha Lotus Flame sebelum terbentuk. Mata hitam Xiaoyan secara bertahap diselimuti oleh api berwarna hijau ungu. Setelah beberapa saat, jari-jari yang menekan dan bergerak tiba-tiba berhenti. Kekuatan spiritual tiba-tiba menyebar keluar dari tubuh Xiaoyan, akhirnya berubah menjadi garis-garis kecil dan halus yang dimasukkan benang demi benang ke dalam api yang mengamuk. Mengikuti intrusi kekuatan spiritual, energi kekerasan yang terkandung dengan gugus api hijau ungu mulai berangsur lenyap. Hanya dalam sekejap mata, sekelompok api yang melepaskan hedgehog seperti paku, benar-benar tenang, menatap dengan serius di gugus api hijau ungu di telapak tangannya yang akhirnya tenang seperti yang dimaksudkannya. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya. Tangan kanannya menarik kelompok api saat dia menutup matanya. Kekuatan spiritual yang telah masuk ke dalam kelompok api mulai perlahan mengubah bentuk gugus api. Setelah aktivasi bertahap kekuatan spiritual,
Gugus api yang seperti bola karet mulai perlahan-lahan meronta. Ukurannya, yang awalnya dari kepala, juga dengan cepat menyusut. Setelah lama, bentuk kursi lotus di tahap embrio ukuran telapak tangan mulai samar-samar muncul di antara cahaya hijau dan ungu cahaya. Setelah beberapa saat, cahaya hijau ungu menyala perlahan menghilang. Sebuah kursi teratai hijau ungu yang sangat indah melayang di atas telapak Xiaoyan. Di langit, mata Haibodo menyipit saat dia melihat kursi lotus hijau ungu yang terbentuk di telapak Xiaoyan. Dia bergumam, orang ini benar-benar menjadi semakin terlatih dengan kendalinya. Jika dia mampu mengendalikan Angry Buddha Lotus Flame sedemikian rupa ketika dia pertama kali menggunakannya, akan mungkin bahwa atau itu Raja Naga Hitam berwarna 8 akan diledakkan sampai mati di tempat. Di masa depan, jika dia sekali lagi menggabungkan dua Heavenly Flames yang berbeda ditemani dengan kontrol semacam ini, aku berpikir bahwa atau itu selain beberapa orang yang sangat tidak normal, seharusnya tidak ada seorang pun di kelas Do Huang yang akan mampu untuk menahan ledakan yang mengerikan seperti itu secara langsung. Hai Bodong dengan lembut menghembuskan nafas sedingin es. Ekspresinya rumit saat dia berbisik sambil menatap pemuda berpakaian hitam di tanah. Di tempat latihan, tangan Xiaoyan mendukung biji teratai hijau ungu saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Luobu yang benar-benar tersembunyi di belakang Doki Armor. Wajahnya yang sedikit pucat menunjukkan senyuman saat dia mengetuk dengan lembut di atas kursi teratai. Segera, kursi lotus hijau ungu tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya, dan dengan cara seperti kilat ditembak dengan keras seperti proyektil menuju Luobu. Xiaoyan diam-diam menyaksikan Angry Buddha Lotus Flame yang jaraknya dari Luobu semakin dekat. Dia perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya dan tiba-tiba mengepalkannya. Sebuah suara lembut memanggil. Meledak, saat teriakan itu jatuh. Api lotus hijau ungu yang terbang di udara tiba-tiba berhenti. Segera, kursi lotus membengkak sedikit dan kemudian tiba-tiba meledak. Bang! Ledakan memekakan telinga tiba-tiba meledak di tanah pelatihan. Garis retak besar dengan cepat menyebar dari tempat ledakan itu. Kontrol sempurna, tinggi di langit. Hai Bodong perlahan menutup matanya saat dia dengan lembut bergumam. Pada saat yang sama palpitasi yang asli meningkat di dalam hatinya. Bab ke-272, menyelesaikan bahaya tersembunyi sebelum berangkat. Ledakan tiba-tiba bergema di seluruh tempat pelatihan. Ledakan menggelegar menyebabkan semua orang tanpa sadar menutupi telinga mereka. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya saling memandang dengan beberapa palpitasi yang tersisa di hati mereka sebelum mengalihkan tatapan mereka ke tempat latihan di mana debu menghalangi pandangan mereka. Di dalam tempat latihan, Xiaoyan perlahan menenangkan napasnya yang cepat. Wajahnya agak pucat. Tiruan dari Angry Buddha Lotus Flame sebelumnya memiliki persyaratan doki dan spiritual strength yang seharusnya tidak diremehkan, meskipun itu membutuhkan lebih sedikit saat ini dan tidak menakutkan seperti yang terakhir kali. Dengan jumlah doki yang dibutuhkan, sepertinya aku hanya bisa menggunakannya 3 kali sebelum doki di tubuhku benar-benar kelelahan. Xiaoyan bergumam pelan ketika dia merasakan doki dan kekuatan spiritual dalam bukunya. Tubuhnya telah turun tajam. Dia segera mengangkat kepalanya dan menyaksikan sisi berlawanan yang diselimuti oleh debu. Saat dia melambaikan lengan bajunya, angin sepoi-sepoi muncul dan melonjak keluar, meniup debu kuning yang tergenang. Ketika awan debu itu mengendap, sebuah lubang besar dan dalam yang menembus mata segera muncul dalam pandangan semua orang. Seketika, sudut mata semua orang di tempat latihan tidak bisa membantu tetapi kedutan. Lubang yang dalam itu sekitar 4 hingga 5 meter. Wilayahnya juga cukup besar. Banyak garis retak tebal dan dalam berulang kali menyebar seperti jaring laba-laba dan hampir menutupi setengah dari area terbuka. Di mana dia? Xiaoyan menyapu pandangannya ke sekeliling. Namun, dia tidak melihat sosok Luobu. Pada saat itu, dia mengedipkan matanya dan berkata dengan cara tertegun. Batuk. Sama seperti Xiaoyan merasa tercengang. Batuk yang intens tiba-tiba keluar dari lubang yang dalam. Segera, sebuah tangan mulai perlahan naik dari pit dan menopang diri di tanah. Akhirnya, sosok manusia yang hangus hitam memanjat keluar dengan susah payah. Melihat ukurannya, tampaknya Luobu dari sebelumnya. Saat ini, selain tubuh Luobu yang hangus, banyak garis retak ukuran ibu jari juga menutupi armor doki yang keras yang dia telah panggil di tubuhnya. Tubuhnya sedikit gemetar. Armor doki pada dirinya sudah mencapai batasnya. Akhirnya memancarkan suara retak tertahan. Tedoki armor yang tampaknya perkasa segera mulai perlahan-lahan melepaskan diri dari tubuh Luobu. Mengungkapkan wajah pucat putih dan ketakutan di bawahnya. Mengincar sosok manusia yang tampaknya baru saja menggulingkan arang hitam. Xiaoyan menyelidik. Mr. Luobu, apa kamu baik-baik saja? Mendengar pertanyaan Xiaoyan,
Luobu perlahan mengangkat kepalanya. Dia melirik wajah halus dan tampan pria muda itu dan tubuhnya tidak bisa membantu tetapi menggigil. Senyum yang sangat jelek muncul di wajahnya yang putih pucat. Pemimpin perusahaan Xiaoyan, jika serangan itu sedikit lebih dekat, saat ini aku kemungkinan besar tidak akan ditinggalkan dengan mayat. Pada saat ini, Xiaoyan menatap Luobu. Yang Doki di sekitarnya telah jatuh ke titik terendahnya. Dia mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa atau itu Luobu tahu bahwa atau itu pertahanan dari armor Dokinya tidak cukup untuk menahan ledakan. Namun dia tidak memilih untuk menghindar. Sebaliknya, kayu memungkinkan nyala api lotus untuk menembak dan akhirnya meledak di depannya. Tindakan ini yang tampak agak bodoh tidak diragukan lagi akan membuatnya harus menanggung kekuatan eksplosif yang sangat besar. Oleh karena itu, meskipun kekuatan Xiaoyan hanyalah seorang bintang 6 doshi, Luobu, yang merupakan bintang 4 dadoshi, masih berakhir dengan cedera serius yang menyebabkan dia kehilangan kemampuannya untuk terus berjuang dari ledakan. Melihat dari sudut matanya, Xiaoyan melihat darah segar berwarna merah mengalir dari tangan Luobu. Mata Xiaoyan secara bertahap menjadi sedikit lebih lembut tanpa dia sadari. Dia perlahan melangkah maju dan menepuk pundak Luobu sambil berkata sambil tersenyum. Maafkan aku, ini adalah pertama kalinya aku memodifikasi hal ini sehingga aku tidak dapat mengendalikan kekuatannya. Haha, tidak apa-apa, seharusnya tidak masalah setelah beristirahat selama beberapa hari. Setelah menjadi pemimpin perusahaan tentara bayaran selama lebih dari 10 tahun, Luobu sangat sensitif saat dia merasakan kelembutan yang ditampilkan Xiaoyan. Segera, beberapa kegembiraan dan kegembiraan muncul samar-samar dalam hatinya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa atau itu sejak Sun Mercenary Company hampir menghancurkan Desert Metal Mercenary Company terakhir kali. Di dalam hati pria muda yang tampak ramah, selalu ada permusuhan dan bahkan niat membunuh ke arahnya. Pada saat yang sama, hati Luobu juga tahu bahwa atau itu jika Xiaoyan ingin memperluas dan menyimpan kekuatan Metal Mercenary Company dalam waktu singkat, sulit bagi Sun Mercenary Company untuk menghindari nasib hancur. Luobu, yang telah menyaksikan Xiaoyan mengubah orang hidup menjadi patung es tanpa ekspresi apapun, tidak meragukan bahwa atau itu pemuda yang usianya masih sangat muda, memiliki hati yang kejam. Meskipun Sun Mercenary Company saat ini telah digabung menjadi Desert Metal Mercenary Company, Luobu dapat merasakan bahwa atau itu keraguan dan penjaga yang Xiaoyan pegang kepadanya tidak berkurang. Mengenai ini, Luobu hanya bisa tertawa pahit. Selama 1 bulan ini dia berada di Desert Metal Mercenary Company, dia telah mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang kemampuan Xiaoyan. Di bawah tekanan dari kekuatan Xiaoyan yang hampir mengerikan, pikiran agak memberontak yang awalnya dia pegang di dalam hatinya telah sepenuhnya padam. Bisa dikatakan bahwa atau itu Luobu saat ini sudah mulai berpikir tentang dirinya sebagai anggota dari perusahaan mercenary pasir gurun di dalam hatinya alih-alih pemimpin perusahaan dari perusahaan mercenary pasir. Namun, meskipun hati Luobu berpikir dengan cara ini, Xiaoyan tetap waspada terhadapnya. Hal ini menyebabkan Luobu merasakan kepahitan yang tak berdaya di dalam hatinya. Tentu saja, dia juga jelas tahu bahwa atau itu ini adalah sifat manusia, dan dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Sama seperti dia berpikir bahwa atau itu prasangka semacam ini dari Xiaoyan akan bertahan. Bagaimanapun, tatapan Xiaoyan yang tiba-tiba menjadi lembut menyebabkan Luobu menjadi terkejut. Pada saat yang sama, ia agak bersemangat untuk menyadari bahwa atau itu tindakannya yang bersedia mempertaruhkan hidupnya untuk menjadi target sebenarnya telah secara tidak sengaja menghasilkan pengurangan besar dalam penjaga Xiaoyan yang ditahan terhadapnya. Cedera ini sepadan, Luobu bergumam di dalam hatinya. Suatu kemerahan yang agak bersemangat muncul di wajahnya yang putih pucat. Xiaoyan menepuk pundak Luobu, mengambil obat penyembuh kelas tinggi dari dalam cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepadanya. Dia berkata sambil tersenyum, "Perlakukan luka kamu terlebih dahulu. Setelah cedera kamu telah sembuh, kamu akan menjadi inti sejati di eselon atas dari Desert Metal Mercenary Company. Dengan kekuatan kamu, tanggung jawab yang harus kamu ambil tidak akan kecil. The Desert Metal Company saat ini sedang dalam masa ekspansi. Di masa depan, kamu mungkin harus bekerja keras lebih keras." Kata-kata Xiaoyan ini tidak diragukan lagi berarti bahwa atau itu dia benar-benar mulai mempercayai Luobu. Karena itu, ketika Luobu mendengar kata-kata ini, bahkan tangan yang dia gunakan untuk menerima obat penyembuhan itu bergetar. Dia mungkin tidak terlalu peduli tentang kepercayaan orang lain, tetapi kepercayaan dari orang yang kuat, terutama orang-orang yang sangat kuat seperti Xiaoyan dan Hai Bodong, cukup-cukup untuk menyebabkan Luobu merasa bersemangat dan terhormat. Pemimpin perusahaan,
Kamu dapat yakin bahwa atau itu aku akan memastikan bahwa atau itu saudara-saudara dari perusahaan mercenary pasir akan benar-benar menjadi anggota perusahaan logam gurun. Luo Bu memegang botol batu giok dengan erat. Tubuhnya membungkuk sedikit ke arah Xiaoyan saat dia berkata agak bersemangat. Selama kamu bisa menempatkan pikiranmu pada Desert Metal Mercenary Company, percayalah padaku. Manfaat yang kamu terima di masa depan akan menjadi sesuatu yang kamu akan sulit untuk percaya. Mengincar Luo Bu yang dengan penuh semangat mengekspresikan kesetiaan. Xiaoyan tersenyum dan berbicara dengan cara yang mendalam. Mendengar kata-kata yang bercanda dan agak misterius, Luo Bu sesaat tertegun sebelum dia segera menjawab dengan sopan. Haha, kamu harus cepat menyembuhkan lukamu. Besok, Old Hai dan aku akan meninggalkan Rock Desert City. Kekuatan kamu adalah yang terkuat di perusahaan logam gurun. Oleh karena itu, selama periode waktu ini aku akan pergi. Aku mungkin memerlukan kamu untuk lebih berhati-hati terhadap perusahaan logam gurun. Xiaoyan berkata lembut. Tinggalkan. Mendengar ini, Luo Bu bertanya dengan suara yang agak aneh. Aku akan pergi ke ibu kota. Ada beberapa hal di sana yang menunggu untuk aku selesaikan. Xiaoyan tersenyum sembarangan dan sekali lagi menepuk pundak Luo Bu. Segera, dia berbalik dan perlahan-lahan keluar dari tempat latihan. Melihat punggung tetap pria muda berpakaian hitam, Luo Bu mengeluarkan beberapa batuk. Dia menenangkan hatinya yang bersemangat sebelum mengangguk. Di tepi tanah terbuka, di mana banyak tatapan hormat memperhatikannya, Xiaoyan datang ke sisi Xiaoding dan Xiaoli. Dia menghadapi mereka berdua. Keduanya masih mengenakan wajah yang penuh keheranan dan dia tersenyum lalu bertanya, apakah kamu tidak akan kembali ke dirimu sendiri, rekan kecil? Aku awalnya berpikir bahwa atau itu kamu secara acak memilih Luo Bu untuk menjadi target kamu. Sungguh tidak terduga bahwa atau itu kamu benar-benar akan menggunakan tindakan ini dengan tepat menyelesaikan potensi ancaman terbesar ini dalam perusahaan tentara bayaran. Xiaoding menyapu pandangannya ke Luo Bu yang berada di tempat pelatihan dan berbicara dengan lembut kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum sedikit, tetapi tetap tidak komit tentang niatnya sendiri. Mengangkat kepalanya ke mata Hai Baodong yang perlahan turun dari langit. Xiaoyan dengan lembut berkata, aku tidak punya pilihan. Besok, Old Hai dan aku harus meninggalkan Rock Desert City. Jika aku tidak memikirkan beberapa metode untuk menghapus beberapa ancaman potensial, aku tidak akan dapat pergi dengan ketenangan pikiran. Kamu akan berangkat besok, begitu cepat. Mendengar ini, Xiaoding dan Xiaoli bingung ketika mereka menekan alis mereka dan bertanya, betul, awalnya, aku sudah siap untuk berangkat ke ibu kota sebulan yang lalu. Namun, karena luka aku akhirnya menyeret aku tinggal begitu lama. Sekarang, aku tidak bisa terus menunda. Xiaoyan tersenyum dan berkata, apakah kamu benar-benar berniat untuk pergi ke Misty Cloud Sekte sebulan kemudian? Melihat wajah Xiaoyan yang tersenyum, suara Xiaoding tiba-tiba menjadi rendah dan lembut saat dia bertanya, iya nih, aku harus pergi ke sana. Xiaoyan mengerutkan bibirnya dan mengangguk sedikit. Suaranya lambat tapi tegas, tanpa sedikit pun ketidakpastian. The Misty Cloud Sect adalah makhluk yang sangat besar. Tidak akan mudah untuk berurusan dengan mereka. Selain itu, tetua pertama klan Mo Cheng meninggal di tanganmu. Meskipun kamu telah menyembunyikan identitas kamu, itu mungkin telah terlihat jika kamu muncul di Misty Cloud Sect lagi. Ketika saatnya tiba, bahkan jika kamu berhasil mengalahkan Alan Yanran, aku khawatir orang-orang tua dari Misty Cloud Sect tidak akan membiarkanmu meninggalkan gunung tanpa cedera. Xiaoding berkata dengan khawatir. Jika mereka benar-benar berniat bertindak seperti ini ketika saatnya tiba, maka mereka harus bersiap untuk memiliki perjuangan hidup dan mati. Xiaoyan tertawa samar. Dia mengangkat kepalanya dan memandangi Hai Baodong yang telah turun ke batu besar di samping mereka. Dia mengangkat bahu dan tertawa. Hai tua, apakah kamu setuju? Kakak tertua kamu benar. The Misty Cloud Sect tidak begitu mudah untuk ditangani. Melihat Xiaoyan melihat ke belakang, Hai Baodong tersenyum pahit. Hah, apapun yang kamu inginkan. Siapa yang memintaku untuk dipegang olehmu? 1 tahun menjadi pengawal, dari kelihatannya sekarang. Nampaknya kamu sudah mulai mengkhianatiku sejak lama. Haha, Do Huang yang telah dikirimkan ke depan pintu rumahku, jika aku membiarkan Old Hai pergi dengan mudah. Bukankah itu akan menjadi pemborosan besar? Mengejar wajah tak berdaya Hai Baodong, Xiaoyan bercanda. Mendengar ini, Hai Baodong hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan menjulurkan kepalanya ke dahan pohon di samping untuk memetik daun. Dia kemudian meletakkannya di mulutnya dan mengunyah sedikit, membiarkan kepahitan samar menyebar di mulutnya saat dia memutar kepalanya ke mata ke utara jauh. Di arah itu duduk makhluk luar biasa dari Kekaisaran Jiama, Misty Cloud Sect.
Mari kita lihat situasi ketika saatnya tiba. Jika mereka benar-benar tidak memberi kita jalan keluar, maka bahkan jika aku harus memaksakan diri sampai aku terluka parah, aku akan melempar Angry Buddha Lotus Flame yang asli di Misty Cloud Sect. Suara gumaman tenang lelaki muda itu menyebabkan ketidakberdayaan muncul di wajah Hai Bodong. Dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sungguh gila, Misty Cloud Secte akan kesulitan menahan konsekuensinya dengan memprovokasi kamu, bahkan dengan kekuatannya. Bab ke-273, tiba di ibu kota. Kegelapan malam tiba dan menutupi tanah. Bulan perak menggantung tinggi di langit. Cahaya bulan yang samar bersinar dengan lemah, perlahan-lahan mengusir sebagian kegelapan. Di halaman yang tenang, tiga saudara berbaring di kursi yang nyaman dan lembut, mengangkat kepala mereka untuk menyaksikan bintang-bintang yang memenuhi langit. Kadang-kadang, mereka akan mengangkat wine cup di samping mereka dan menuangkan anggur untuk satu sama lain dan minum bersama. Minum semua anggur di wine cup-nya dalam satu tegukan. Xiaoyan berbalik dan menatap dua kakak laki-lakinya yang agak mabuk. Dia perlahan berdiri, mengambil dua gulungan yang penutupnya sangat tua, dan dengan lembut menempatkannya di sebuah meja kecil di samping Xiaoding dan Xiaoli. Melihat tatapan bertanya mereka, dia berkata sambil tersenyum, ini adalah dua metode tingkat tinggi Xuan kelas. Salah satunya adalah afinitas kayu dan yang lainnya adalah afinitas petir. Kedekatan mereka sama persis dengan kalian berdua. Dalam setiap metode Qi, ada juga teknik tingkat tinggi kelas Xuan yang cocok dengan metode tersebut. Dengan koordinasi antara keduanya, kekuatan mereka tidak dapat diremehkan. Mendengar ini, mata Xiaoding dan Xiaoli yang agak mabuk tiba-tiba menjadi cerah. Hanya metode tingkat tinggi Xuan kelas Qi saja yang dilihat sebagai harta di Kekaisaran Jiama, di mana orang tidak akan menemukannya di pasar bahkan jika seseorang memiliki uang. Selain itu, metode Qi ini masih memiliki teknik Dou yang membentuk satu set lengkap dengannya. Jika seseorang berhitung, nilai dari metode Qi ini tidak diragukan lagi, bahkan lebih berharga daripada metode Qi lainnya dari kelas yang sama. Di bawah Go dan barang langka tersebut, bahkan Xiaoding, dengan kedinginannya, memiliki beberapa keinginan di permukaan wajahnya. Xiaoli di sampingnya meraih gulir berwarna perak instan yang Xiaoyan berbicara. Setelah itu, dia bermain dengan itu di tangannya. Mencintainya terlalu banyak untuk rela menaruhnya. Jika kedua hal ini akan dilelang, itu akan mengurangi status mereka jika mereka tidak menuntut harga tinggi setidaknya 3 juta koin emas. Xiaoting menerima gulungan berwarna hijau dan dengan lembut menggosoknya. Perasaannya yang sangat nyaman dan fleksibel memungkinkan Xiaoding, yang sering bersentuhan dengan Magic Beast, untuk mengetahui bahwa atau itu gulungan itu dibuat dengan kulit dari peringkat 4 Magic Beast. Pada saat itu, dia tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan takjub. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia telah mengambil dua metode tingkat tinggi Xuan kelas, masing-masing membentuk satu set dengan teknik Do yang sesuai. Kemungkinan tidak ada lebih dari 10 kekuatan atau orang dalam Kekaisaran Jiama yang dapat menghabiskan dalam gaya seperti itu. Kalau bukan karena gudang yang sangat besar dari Yao Lao, Xiaoyan tidak akan memiliki kemampuan untuk membawa mereka keluar juga. Aku telah merencanakan untuk memberikan metode Qi ini kepada kamu terakhir kali. Namun, aku lupa tentang mereka karena aku pergi terburu-buru. Xiaoyan tersenyum dan berkata, sebelum dia pergi untuk wilayah ras ular orang, Xiaoyan telah mengambil dua metode Qi ini dari Yao Lao. Namun, karena itinerary mereka diregangkan sampai sangat ketat, baru sekarang Xiaoyan memiliki waktu untuk mengingat masalah ini. Meskipun metode Qi ini sangat langka, kami tidak akan melakukan penolakan yang munafik apapun karena Andalah yang telah mengeluarkannya. Jika tidak, itu mungkin menyinggung kamu dan membuat kamu tidak bahagia. Xiaoding, yang jelas dari karakter Xiaoyan, merenung untuk sementara waktu. Pada akhirnya, dia tidak menolak hadiah Xiaoyan yang murah hati. Sebaliknya, dia tersenyum dan mengangguk sebelum dengan hati-hati menempatkan gulungan itu ke area dadanya tanpa mengucapkan kata-kata sopan. Setelah Xiaoding dan Xiaoli menyimpan metode Qi mereka dengan benar, Xiaoyan sedikit tersenyum. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap langit yang penuh bintang dan dengan lembut berkata, semuanya telah diatur dengan tepat. Besok, aku bisa pergi dengan pikiran damai. Xiaoding mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum pada Xiaoyan di sampingnya, Little fellow, Big Brother dan Second Brother akan menunggu di sini untuk hari ketika nama kamu mengguncang seluruh Jiama Empire dalam waktu 1 bulan. Tepuk tangan mengincar Xiaoding yang tiba-tiba menjadi berani. Kehangatan melonjak dalam hati Xiaoyan. Dia menerima wine cup dan mengosongkannya dalam sekali J. Dia jelas mengerti arti kata-kata Xiaoding. Jika dia benar-benar bisa mengalahkan Alan Yanran dan berhasil meninggalkan Misty Cloud Sect,
maka nama Xiaoyan akan menjadi sensasi semalam di seluruh kekaisaran Jiama. Tentu saja, Xiaoyanzi, jika kamu gagal meninggalkan Misty Cloud Sect, Big Brother kamu dan aku tidak akan segera membalas dendam untuk kamu. Kami akan mentolerir secara diam-diam, mengatupkan gigi kami dan dengan kuat mentolerirnya. Kami akan menunggu sampai saat ketika kami dapat meninggalkan luka pada Misty Cloud Sect yang akan menyebabkan untuk merasakan sakit jauh di intinya sebelum kita menggigitnya dengan keras. Kami akan menggigit sampai mematahkan tulang-tulangnya. Xiaoli menepuk bahu Xiaoyan. Namun, kebinasaan yang akan mengirim kedinginan ke dalam hati orang-orang itu merembes keluar dari wajahnya yang tersenyum. Di padang pasir, binatang buas yang menanggung taring mereka dan mengacungkan cakarnya tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah ular berbisa yang dengan diam-diam menyembunyikan diri di bawah pasir kuning. Mereka tidak akan mudah menampilkan taring mereka. Namun, begitu ada kesempatan, serangan mematikan akan langsung menembak keluar dari pasir kuning. Di antara tiga bersaudara dari klan Xiao, Xiaoding tenang, bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Xiaoli jahat dan kejam, sementara Xiaoyan misterius dan tak terduga. Mereka bertiga memiliki karakter yang berbeda, tetapi mereka dapat menyebabkan lawan mereka merasa tidak nyaman dan mengubah hati mereka menjadi dingin. Mengamati Xiaoli yang gelap dan berat, kehangatan mengalir di hati Xiaoyan. Dia mengangguk sedikit dan sekali lagi meminum secangkir penuh anggur ampu yang membakar tenggorokannya. Mereka bertiga saling memandang dan tertawa keras. Pagi hari berikutnya, Xiaoyan dan Haibo Dong tidak memberitahukan siapapun saat mereka meninggalkan Desert Metal Mercenary Company. Seakan setiap kali dia pergi diam-diam, di langit biru, dua lampu yang mengalir tiba-tiba bergerak lebih dekat dari jarak jauh, membawa angin keras di belakang mereka. Sesaat kemudian, mereka muncul di tepi langit sebelum akhirnya meninggalkan banyak iri hati memenuhi wajah orang yang lewat di tanah. Xiaoyan, tidakkah kita akan menghemat banyak masalah jika kita terbang langsung ke ibu kota? Mengapa kamu masih ingin pergi ke kota Tench untuk menggunakan binatang terbang? Kecepatan mereka jauh lebih lambat daripada kecepatan terbang kami. Haibo Dong mengepakkan sepasang sayap es dinginnya di punggungnya, melirik pemandangan yang dengan cepat bergerak melewatinya sebelum berbalik. Dokinya dicampur dengan benang suaranya yang agak tidak puas karena ditransmisikan ke telinga Xiaoyan. Setelah mendengar kata-kata ini dari Haibo Dong, Xiaoyan, yang menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergegas sepanjang perjalanan mereka, tidak bisa menahan tawa pahit di dalam hatinya dan menggelengkan kepalanya. Dia diam-diam berpikir, dari sini ke ibu kota adalah perjalanan yang berjarak beberapa ribu kilometer. Di masa lalu, jika aku mendapat dukungan kekuatan Yao Lao, aku bisa bertahan melalui itu. Namun, Yao Lao saat ini sedang tidur. Dengan kekuatan bintang 6 doshi, bagaimana aku bisa menahannya tanpa berhenti untuk beristirahat? Ketika saatnya tiba, orang lain mungkin melihat melalui fasad aku jika aku menjadi ceroboh. Meskipun dia berpikir dengan cara seperti itu di dalam hatinya, Xiaoyan secara alami tidak akan membalas dengan cara ini. The Purple Cloud Wings di punggung Xiaoyan mengepakkan dan kecepatannya sedikit berkurang. Dia berkata sambil tersenyum, "Kekeh. Hanya saja aku ingin menggunakan waktu bepergian dengan binatang terbang untuk mempelajari api surgawi. Selain itu, apakah kamu tidak berencana untuk mencari bahan obat untuk pil pemulihan spiritual ungu? Kita bisa berhenti di beberapa kota besar. Kemungkinan kami menemukan mereka di sana sedikit lebih tinggi." Mendengar ini, ekspresi Haibo Dong akhirnya menjadi lebih santai. Dia tanpa pada mengangguk, mengingat bahan-bahan obat langka dengan nama-nama yang dia bahkan tidak pernah dengar. Dia tidak bisa terus menentang keputusan mengambil binatang terbang. Melihat bahwa atau itu Haibo Dong tidak terus bersikeras, Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. The Purple Cloud Wings di punggungnya tiba-tiba mengepak dan kecepatan terbangnya langsung melonjak. Sosoknya berubah menjadi cahaya yang mengalir dan menghilang ke cakrawala. Sejak pagi, mereka telah bepergian dengan cepat. Baru ketika sore itu, garis besar Tiger City samar-samar muncul di hadapan mereka berdua. Mereka mendarat di luar kota sebelum sekali lagi melompat ke arah kota seolah-olah mereka tertiup angin. Xiaoyan saat ini sudah sekali lagi mengenakan jubah kerja Tier 2 alkemis. Meskipun penguasa hitam besar di punggungnya, yang hampir mencapai puncaknya, memberinya penampilan yang agak aneh. Para prajurit yang menjaga kota tidak memiliki keberanian untuk menghentikan seorang alkemis untuk diinterogasi. Oleh karena itu, mereka berdua berhasil memasuki kota yang tampak cukup besar tanpa halangan apapun. Setelah memasuki kota, Xiaoyan dan Haibo Dong pertama pergi ke toko obat yang tampak cukup besar dan mencari mereka satu persatu. Tentu saja, niat Haibo Dong adalah menemukan bahan-bahan obat yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil pemulihan spiritual ungu. Xiaoyan, di sisi lain,
Diam-diam mengamati jika ada bahan obat yang memiliki sifat unik dari kekuatan spiritual yang memulihkan dengan cepat. Meskipun ada cukup banyak toko obat di kota Tiger, bahan obat yang Xiaoyan dan Haibo Dong butuhkan termasuk kelas yang sangat langka. Oleh karena itu, mereka berdua akan masuk dengan harapan besar, tetapi pergi dengan kekecewaan. Setelah keluar dari toko obat terakhir di kota, mereka berdua yang tidak mau menyerah berbelok dan pergi ke rumah lelang di kota. Sayangnya, mereka masih belum menemukan apa-apa. Berdiri di jalan, mereka berdua saling berhadapan dan tanpa menghela nafas. Mereka hanya bisa menyerahkan pencarian mereka dan bergegas ke perusahaan transportasi terbang di pusat kota. Dengan status Xiaoyan sebagai seorang alkemis, mereka berdua diharapkan dan berhasil naik binatang sihir terbang mewah yang didedikasikan untuk alkemis. Setelah itu, mereka mulai menghabiskan beberapa hari perjalanan melalui langit tanpa akhir. Xiaoyan menyilangkan kakinya dan mulai memasuki mode latihannya. Perlahan dan diam-diam menunggu mencapai tujuannya. Selama periode penerbangan, Xiaoyan tidak berurusan dengan beberapa alkemis yang bepergian bersamanya. Namun, ketika mereka sesekali melihat satu sama lain, Xiaoyan akan memiliki perasaan aneh di dalam hatinya. Ini karena fakta bahwa atau itu, setelah melihat penampilan mereka, bahwa atau itu beberapa alkemis yang bergegas ke ibu kota sebenarnya bukan warga Kekaisaran Jiama. Tentu saja, ketika Xiaoyan merasa terkejut pada alkemis ini dari negara lain, para alkemis itu juga memiliki wajah tercengang ketika mereka melihat penampilannya dan lencana tingkat alkemis di dadanya. Jelas, usia Xiaoyan dan tingkat alkemisnya telah memberi mereka pukulan yang cukup signifikan. Dengan pengalaman yang tidak menyenangkan dari terakhir kali dia melakukan penerbangan semacam itu, Xiaoyan didiskriminasikan berkomunikasi dengan orang-orang di atas binatang terbang. Oleh karena itu, bahkan ketika dia melihat atmosfer yang kaya, ketika para alkemis berbicara satu sama lain, dia tidak maju dan berbicara dengan mereka. Namun, pada satu kesempatan, Xiaoyan mendengar kata-kata Grand Meeting. Setelah kehilangan sementara, Xiaoyan akhirnya dan tiba-tiba teringat undangan dari wakil ketua cabang-cabang asosiasi alkemis, Eo Tuo, kembali ke Black Rock City. Sepertinya semua alkemis ini bergegas untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting Alchemist. Xiaoyan mengangguk. Hanya pada saat ini, dia mengerti mengapa begitu banyak alkemis dari negara lain muncul dalam skala seperti itu di wilayah Empire Jiama. Karena ini adalah Grand Meeting Alchemist, maka aku berpikir bahwa atau itu harus ada banyak harta alam langka di tangan para alkemis ini. Xiaoyan hati bergumam dengan cara ini. Matanya berangsur-angsur cerah. Jika dia bisa menemukan harta yang unik untuk memulihkan kekuatan spiritual sebelum menuju ke Misty Cloud Sector dan membangunkan Yao Lao, Xiaoyan akan benar-benar yakin tentang perjalanan ini ke Misty Cloud Sector. Dengan pemikiran ini, sisa pikiran Xiaoyan menjadi sedikit mendesak. Sambil menunggu, binatang terbang yang terbang selama hampir 7 hari akhirnya dan secara bertahap tiba di tujuannya. Ibu kota Kekaisaran Jiama, kota suci Jiama, berdiri di belakang binatang terbang. Xiaoyan menurunkan kepalanya ke mata kota megah yang muncul di bawah awan. Dia perlahan menghembuskan nafas. 3 tahun latihan yang berat. Dia akhirnya tiba di sini, mengikuti penurunan lambat dari binatang terbang. Tatapan Xiaoyan tiba-tiba berbalik ke arah utara ibu kota. Di sana, sebuah gunung besar yang pasti sangat megah, bersujud seperti naga besar, samar-samar memancarkan aura yang melambung ke langit. Terletak di tempat itu adalah kekuatan besar Kekaisaran Jiama, Misty Cloud Sect. Misty Cloud Sect, Nalan Yanran, orang tak berguna ini saat itu telah datang sesuai kesepakatan kami. Mata Xiaoyan menatap tajam ke puncak gunung megah yang tersembunyi dalam kabut samar. Pada saat ini, tubuhnya bergetar hebat. Bab ke-274, Rumah Lelang Primer. Teman lama, sialan, di masa depan, aku tidak akan duduk di hal yang rusak ini. Kecepatan lambat ini benar-benar membuat orang merasa tak tertahankan. Setelah berjalan keluar dari perusahaan transportasi terbang yang padat, Haibo Dong menarik napas dalam-dalam dari udara segar saat dia mengutuk dengan lembut. Melihat ekspresi jelek di wajah Haibo Dong, Xiaoyan tersenyum dan mengangkat kepalanya. Tatapannya menyapu ibu kota megah ini dan tidak bisa tidak menghela nafas dengan pujian. Dengan ukuran sebesar itu, kota suci Jiama ini pasti peringkat pertama dalam ukuran di antara semua kota yang Xiaoyan telah lihat. Itu benar-benar layak disebut sebagai ibu kota Kekaisaran Jiama, menjadi begitu dominan dan tak tertandingi. Xiaoyan berkata sambil tersenyum saat dia menjentikan lidahnya dan mengeluarkan suara kekaguman. Haibo Dong tidak tertarik menonton bangunan yang membosankan ini. Tatapannya menyapu sekelilingnya sebelum dia tiba-tiba bertanya,
Kapan kamu menuju ke Misty Cloud Sector? Setengah bulan dari sekarang. Xiaoyan merenungkan dan menghitung waktu untuk perjanjian 3 tahun sebelum membalas. Masih ada banyak waktu lagi, lalu kemana kita pergi sekarang? Mendengar ini, Hai Bodong mengerutkan kening dan dia langsung bertanya kesal. Baik, pertama mari kita pergi ke rumah lelang di ibu kota untuk melihatnya. Itu adalah tempat terbesar di Kekaisaran Jiama untuk melakukan transaksi bisnis. Itu harus memiliki beberapa hal yang kita butuhkan. Setelah itu, kami akan melakukan perjalanan ke markas asosiasi alchemist. Xiaoyan membelai dagunya dan menjawab sambil tersenyum. Sesi pertemuan Grand Alkimia ini akan diadakan di sana. Aku berpikir untuk melihatnya. Selain itu, alkemis suka mengumpulkan semua jenis bahan obat yang berharga berbeda. Dimungkinkan bahwa atau itu kita akan dapat menemukan bahan obat yang diperlukan untuk pil pemulihan spiritual ungu di sana. Hihi. Itu juga, Grand Meeting Alchemist ini adalah acara langka dan hebat di Kekaisaran Jiama. Akan sangat disayangkan kehilangannya. Hai Bodong tidak menentang rencana Xiaoyan. Dia membelai jenggot putihnya, tersenyum dan berkata dengan penuh minat. Tetapi sungguh sangat berharga bagi kamu untuk melihat Grand Meeting Alchemist ini. Untuk seorang alkemis, tidak hanya memungkinkan kamu untuk berinteraksi dengan orang-orang dalam pekerjaan yang sama, tetapi juga memiliki makna yang agak luar biasa pada saat yang sama. Selama seseorang mampu mengungkapkan kecemerlangan seseorang di sana, masa depan seseorang akan benar-benar tak terukur. Setiap pertemuan Grand Alchemist menarik perhatian banyak kekuatan kuat. Para alkemis yang memiliki keterampilan penyulingan yang bagus akan menjadi seperti roti panas untuk kekuatan ini untuk menang. TSK. Jenis perawatan yang diterima alkemis ini benar-benar menyebabkan orang menjadi begitu iri, sehingga mereka memiliki dorongan untuk membunuh. Mendengar kata-kata Hai yang agak berlebihan, Xiaoyan tersenyum tetapi menggelengkan kepalanya sedikit. Dia berkata, seorang alkemis adalah pekerjaan khusus yang banyak orang akan memperhatikan dan mencari dimanapun mereka berada. Meskipun dibatasi oleh kekuatan besar ini memungkinkan seseorang mendapatkan perawatan yang cukup baik, itu agak membatasi kebebasan seseorang dan tidak benar-benar bermanfaat. Tidak berharga, bagaimana bisa? Kamu harus tahu siapa Guhe yang benar. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Hai Bodong memutar matanya, meringkuk bibirnya dan berkata, Pil King Guhe. Benar-benar tidak ada orang di Kekaisaran Jiama yang tidak mengenalnya. Xiaoyan mengangkat bahunya dan tertawa kecil. Tidak hanya dia tahu tentang dia, mereka bahkan bertarung satu sama lain. Dia adalah kuda hitam terbesar di Grand Meeting Alchemist 2 sesi yang lalu. Sebelum waktu itu, tidak banyak orang yang tahu nama Guhe. Sejak dia mengungkapkan kecemerlangannya di Grand Meeting, dia menangkap mata pemimpin sebelumnya dari Misty Cloud Sack. Setelah itu, dia diundang untuk menjadi elder dari Misty Cloud Sack. Saat itu, Gudia hanyalah seorang alkemis tingkat 4. Namun, selama beberapa tahun ini, dengan kekayaan besar Misty Cloud Sector di belakangnya, kemampuan pemurniannya telah meningkat 2 tingkat. Selain itu, reputasinya juga berubah dari tidak terlalu dikenal menjadi Pil King saat ini sehingga semua orang menghormati. Hai Bodong tertawa. Karena itu, jika bukan karena Misty Cloud Sector, dia setidaknya akan membutuhkan 20 tahun lagi sebelum mencapai pengakuan yang dia capai saat ini. Alis Xiaoyan berkedut dengan cara yang agak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa atau itu Guhe benar-benar muncul dengan cara seperti ini. Seorang alkemis memang pekerjaan yang langka. Namun, ini juga merupakan pekerjaan yang membakar sejumlah besar uang. Meskipun ref seseorang kemampuan ini sangat bergantung pada bakat, jika seseorang tidak memiliki persediaan bahan-bahan obat yang tidak pernah habis untuk mendukungnya, akan sangat sulit untuk dengan cepat meningkatkan kemampuan dan tingkatan penyulingan seseorang, terlepas dari betapa hebatnya bakat seseorang. Namun, jika di belakangnya ada kekuatan besar yang mampu mendukungnya dengan menyediakan bahan-bahan obat yang tak ada habisnya, mereka akan dapat tetap santai dan menghemat waktu yang diperlukan untuk menjalankan atau lari seluruh tempat untuk mencari bahan-bahan obat. Dengan konsentrasi seperti itu, pencapaian yang bisa diperoleh seseorang secara alami akan sedikit lebih kaya daripada alkemis bebas. Oleh karena itu, ada juga banyak alkemis yang ingin mencari pendukung keuangan yang akan memungkinkan mereka menghamburkan uang dalam grand pertemuan alchemist ini. Saat mereka berdua perlahan berjalan di jalan di mana orang-orang datang dan pergi, Hai Bodong berbicara dengan malas, dengan tangannya dimasukkan ke lengan bajunya. Mungkin itu masalahnya. Tapi aku sama sekali tidak tertarik pada hal semacam itu. Xiaoyan mengangkat bahunya. Dengan Yao Lao, guru yang sangat berpengalaman membimbingnya di samping, tidak diragukan lagi akan ada beberapa jalan memutar yang akan dibuat Xiaoyan. Oleh karena itu,
Ia mampu menjadi seorang tim muda dua alkemis dari seorang pemuda yang belum mengenal tanaman obat hanya dalam waktu 3 tahun yang lalu. Itu juga karena alasan ini bahwa atau itu dia tidak jelas betapa sulitnya bagi alkemis bebas biasa untuk dengan cepat meningkatkan kemampuan mereka. Lagi pula, tidak semua orang seberuntung dia. Tentu saja, dengan keterampilan menyempurnakanmu, tidak seorang pun di seluruh kekaisaran Chiama, termasuk Misty Cloud Sect, memiliki kualifikasi untuk mempekerjakanmu. Hai Bodo menggelengkan kepalanya dan tertawa. Lupakan tentang Chiama Empire. Seorang alkemis tingkat tinggi yang bisa memperbaiki pil obat 6 tingkat, juga akan sangat baik bahkan di benua Doki. Xiaoyan tersenyum sedikit tetapi tidak langsung membalas. Tidak termasuk faktor Yao Lao. Tingkatnya sendiri hanyalah seorang dari 2 alkemis. Tentu saja. Setelah 1 tahun pelatihan keras di padang pasir, saat ini dia yang memiliki Green Lotus Core Flame, memiliki keyakinan bahwa atau itu kemampuan penghilangannya tidak akan lebih buruk daripada seorang alkemis tingkat 3. Namun, dia juga jelas bahwa atau itu bahkan seorang alkemis tingkat 3 benar masih memiliki sedikit daya tarik untuk dohuang seperti Hai Boudong. Satu-satunya alasan mengapa Hai Boudong akan terus tinggal di sekitar Xiaoyan dan bersedia menurunkan statusnya menjadi pengawal karena dia berasumsi bahwa atau itu Xiaoyan mampu memperbaiki pil obat 6 tingkat. Oleh karena itu, ia mengeraskan hatinya dan setuju untuk melindungi keselamatan Xiaoyan di Misty Cloud Sect. Jika Hai Boudong belajar tentang kebenaran di masa depan dan Yao Lao belum bangun, itu akan menjadi masalah kecil jika dia hanya menyerbu dengan marah. Jika dia mengambil sesuatu terlalu keras, dia mungkin memaksa Xiaoyan dengan paksa mengembalikan fragmen peta misterius itu. Lagi pula, kolaborasi mereka biasanya dibangun di atas prasyarat bahwa atau itu kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama. Xiaoyan, sebagai doshi dan seorang Tietu alchemist, jelas tidak memiliki kualifikasi untuk bekerja sama dengan Do Huang. Sepertinya masalah membuat guru bangun perlu dilakukan dengan cepat. Jika tidak, setelah Hai Boudong mengumpulkan semua bahan obat, bagaimana aku menyaring pil obat tingkat 5? Xiaoyan menghela napas dalam hatinya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa atau itu tanpa Yao Lao di sisinya, dia dalam keadaan rapuh saat ini sebenarnya menghadapi pembatasan di mana-mana. Setelah semua, orang-orang kuat yang Xiaoyan bersentuhan semua memiliki kekuatan yang jauh melampaui apa yang kemampuan seseorang dapat melakukan kontak dengan. Siapa yang akan membayangkan bahwa atau itu seorang doshi akan benar-benar dapat berkutat dengan begitu berani di dalam pesawat Do Huangs? Jika itu orang lain, mencoba untuk mendapatkan orang asing Do Huang, untuk mengikutinya sebagai pengawal, hanya dengan kekuatan doshi tidak diragukan lagi, merupakan pemikiran aneh. Namun, Xiaoyan yang mendapat bantuan Yao Lao mampu mengatasi kerugian ini dan memimpin kontak dengan orang-orang yang sangat kuat ini. Namun, itu juga karena alasan ini bahwa atau itu Xiaoyan, yang kekuatan sejatinya tidak terlalu kuat, harus selalu sangat berhati-hati ketika menghadapi orang-orang yang sangat kuat ini. Selain itu, dia harus bertindak dengan tenang ketika dia menangani mereka. Tidak berani untuk mengungkapkan bahkan hal sekecil apapun yang akan membuat dirinya pergi. Kekuatan. Selama aku bisa mencapai kelas doang, aku pikir aku harus bisa mengikuti jejak Yao Lao. Ketika saatnya tiba, aku tidak perlu melakukan hal-hal yang mengeksploitasi kekuatan orang lain. Xiaoyan tertawa pahit dan dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Suara tertawa Hai Boudong, bagaimanapun, tiba-tiba pecah renungan Xiaoyan. Hai, kami punya tiba di rumah lelang. Mendengar ini, langkah kaki Xiaoyan perlahan berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati bangunan besar dan simbol khusus yang muncul di ujung jalan. Kejutan tanpa sadar muncul di wajahnya saat dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ini benar-benar layak disebut markas klan primer pemilik rumah lelang primer. Ukuran bangunan benar-benar sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan cabang di Wutan City. Hihi, klan primer adalah salah satu dari 3 klan besar kekaisaran Chiama. Ini memiliki sejarah panjang dan fondasi yang kuat. Bahkan klan Mo Darian City tidak diragukan lagi hanyalah klan yang tiba-tiba kaya tapi tidak sopan jika dibandingkan dengan mereka. Hai Boudong berkata sambil tersenyum. Kata-katanya menghina klan Mo yang ingin mendominasi wilayah timur laut kekaisaran. Orang terkuat di klan hanyalah kelas Dowling. Dengan hanya kekuatan seperti itu, mereka masih ingin memiliki usaha yang sia-sia untuk mendominasi. Mereka benar-benar melebih-lebihkan kekuatan mereka. Jika bukan karena Misty Cloud Sect mendukung mereka, klan Mo akan telah lama dihancurkan secara rahasia oleh beberapa orang kuat yang tidak menyukai mereka. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia mengamati bangunan besar yang seperti lubang tanpa dasar, menelan aliran orang yang tak henti-hentinya.
Tangannya dengan lembut dimasukkan ke lengan bajunya saat dia memutar kepalanya dan dengan lembut berkata kepada Hai Bodong, "Ayo masuk dan lihatlah apa yang disebut rumah lelang nomor 1 Jiama Empire dan lihat betapa menakjubkannya. Semoga kami akan dapat menemukan hal-hal yang kami butuhkan." Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Xiaoyan memimpin jalan saat mereka perlahan berjalan ke ujung jalan luas yang diaspal oleh Bluestone. Di belakangnya, Hai Bodong diikuti dengan ketat. Ketika mereka secara bertahap berjalan ke rumah lelang primer besar, kejutan di wajah Xiaoyan juga tumbuh semakin kaya. Tubuhnya seperti ikan berenang yang mengikuti tekanan aliran manusia saat ia melewati. Xiaoyan tanpa ekspresi saat dia melewati kerumunan. Sesekali, dia melambaikan lengan bajunya. Sebuah doki tipis akan segera menutupi lengan lembutnya dan itu dilemparkan dengan kejam ke tangan kejutan di antara kerumunan manusia yang anehnya mencapai cincin penyimpanan di tangannya. Setiap kali dia melambaikan lengan bajunya, warna darah merah akan tiba-tiba muncul di tangan orang-orang itu. Xiaoyan dengan acuh tak acuh melirik orang-orang yang memeluk tangan mereka dan dengan menyakitkan menghirup udara dingin. Senyum dingin terangkat di sudut mulutnya. Trik semacam ini adalah pemandangan umum baginya ketika ia mengelola pasar klannya di Wutan City. Membayar sedikit perhatian pada lalat rumah ini, Xiaoyan menggelengkan tubuhnya sedikit dan akhirnya melewati pintu yang padat. Di bawah pemeriksaan elang jahat seperti tatapan para penjaga di pintu masuk utama, dia dengan tenang masuk. Begitu dia memasuki rumah lelang, cahaya lembut dituangkan di atasnya. Kebisingan di luar tampaknya telah menjadi terisolasi pada saat ini. Jaraknya hanya beberapa meter, tetapi seolah-olah mereka adalah dua dunia yang terpisah. Xiaoyan perlahan menghentikan langkahnya. Tatapannya menyapu kemana-mana. Dengan segera, mulutnya melebar ketika dia melihat aula besar itu, yang seperti sebuah kotak kristal, dengan wajah yang terguncang. Di bagian dalam aula, pengawal tanpa ekspresi bersenjata lengkap bisa dilihat di mana-mana. Tidak ada penjaga ini. Mereka mengenakan lencana klan primer. Jelas, mereka adalah kekuatan langsung di bawah klan primer. Saat ketika Xiaoyan memasuki aula, dia bisa merasakan setidaknya dua tatapan tajam menyapu seluruh bagian tubuhnya sebelum tatapan tajam dan menyeramkan perlahan ditarik. Itu benar-benar hidup menjadi salah satu dari 3 klan besar Kekaisaran Jiama. Cara boros ini benar-benar tidak murah. Xiaoyan menghela nafas secara emosional. Dia menoleh sedikit ke belakang dan menatap Hai Bodong yang telah mengikutinya seperti hantu sebelum perlahan berjalan ke tengah aula. Ada counter kristal yang tak terhitung jumlahnya yang ditempatkan di aula besar. Di satu sisi counter, ada aliran orang yang tak henti-hentinya. Sejumlah barang langka yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di counter ini. Di bawah barang-barang ini ada tag yang menyatakan harga mereka. Namun, semua harga barang-barang ini setidaknya 30.000 koin emas. Harga mahal ini cukup untuk menyebabkan banyak orang menjadi putus asa. Ini adalah penghitung penjualan luar. Hal-hal yang dijual di sini tidak dianggap terlalu berharga. Di markas klan primer, area lelang juga secara ketat dibagi menjadi kelas Tian, Di, Xuan, dan Huang seperti metode Qi. Di antara mereka, kelas Tian adalah yang tertinggi. However, area lelang kelas Tian sangat jarang dibuka dan kadang hanya buka setiap beberapa tahun sekali. Namun, ketika terbuka, itu menyatakan bahwa atau itu hal yang akan dilelang oleh rumah lelang primer adalah nilai yang sangat tinggi. Ketika saatnya tiba, hampir setengah dari orang-orang kuat dan pemimpin dari kekuatan yang berbeda dalam Kekaisaran Jiama akan mengerumuni. Aku ingat pernah menghadiri sekali waktu itu. Saat itu, hal yang dilelang rumah lelang primer sepertinya adalah telur dari peringkat 6, api skala buaya. Menurut rumor, dikatakan bahwa atau itu jika skala api buaya berhasil ditetaskan, itu akan menjadi doang yang lahir alami. Selain itu, jika seseorang menaikkannya dengan benar, cepat atau lambat akan dapat masuk kelas dohuang. Mendengar ini, kejutan melintas di wajah Xiaoyan. Setelah buaya menetas, itu akan memiliki kekuatan seorang doang. Sungguh menakutkan. Bukankah orang yang berhasil mendapatkannya dapat memperoleh pesaing baru dengan 10 kuat dari Kekaisaran Jiama dalam waktu singkat? Area lelang kelas D juga jarang dibuka. Kelas Xuan lebih umum. Sedangkan untuk kelas Huang, itu dibuka setiap hari. Melihat ekspresi Xiaoyan yang sedikit kaget, Hai Bodong tersenyum dan terus memperkenalkan. Dia jelas merupakan pelanggan sering tempat ini di masa lalu. Oleh karena itu, ia mampu menjelaskan dengan jelas dan logis aturan di sini. Agak menarik, pembagian kelas semacam ini menyebabkan Xiaoyan tersenyum dan berkata dengan penuh minat. Jika kamu ingin memasuki area lelang kelas Tian, Di, dan Xuan, kamu harus memiliki beberapa identifikasi nilai kamu. Selain beberapa keadaan luar biasa, jika kamu ingin memasuki area lelang kelas Xuan,
Kamu setidaknya harus bernilai 1 juta koin emas. Itu benar. Apa kamu punya banyak uang denganmu? Sepertinya telah mengingat sesuatu. Tiba-tiba Haibo Dong bertanya. Sepertinya aku hanya punya 2 hingga 300 ribu. Xiaoyan menggosok wajahnya dan tersenyum canggung. Sepertinya kamu hanya memiliki kualifikasi untuk memasuki area lelang kelas Hoang. Haibo Dong memutar bola matanya. Dia mengharapkan seorang alkemis tingkat Xiaoyan setidaknya harus membawa jutaan bersama dengannya. Mengenai kata-kata Haibo Dong, Xiaoyan hanya bisa dengan tak berdaya mengangkat bahunya. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika tatapannya tiba-tiba berubah ke arah sudut aula. Tempat itu adalah pintu untuk eselon atas dari rumah lelang primer. Beberapa saat yang lalu, tempat itu masih sepi. Melihat keributan yang tiba-tiba ini, tampak bahwa atau itu ada seorang pemotretan besar yang memiliki status tinggi berjalan keluar dari sana. Mengamati gangguan kerumunan di sana, Xiaoyan tidak yakin mengedipkan matanya. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan tatapannya melewati orang-orang bersemangat yang tampak seperti serigala jantan tiba-tiba menjadi bergairah. Setelah itu, dia sedikit melirik sosok lembut yang cantik berwarna merah dan buram. Menurunkan pandangannya, Xiaoyan melihat sepasang sepatu bot panjang berwarna merah. Tumit sepatu bot panjang sedikit tajam karena melepaskan gelombang suara klik-klak. Klik-klak yang jelas dan manis di permukaan tanah bluestone yang jernih dan mengkilap. Seperti catatan musik yang indah, tatapannya melayang sedikit lebih tinggi. Sepasang kaki panjang berwarna putih salju yang sedikit menusuk mata muncul di hadapannya. Kakinya tidak buruk. Xiaoyan mengevaluasi mereka di dalam hatinya. Namun, dengan kekuatan mentalnya, dia secara alami sedikit lebih baik daripada beberapa pria di sekitar aula besar yang wajahnya penuh dengan kerinduan. Wajahnya masih tersenyum tenang. Tatapannya membawa kekaguman. Perlahan-lahan angkat sedikit. Tatapannya akhirnya merembes melalui celah dan melihat wajah yang mempesona dan bergerak. Dengan segera, syok perlahan-lahan naik ke wajahnya saat dia dengan lembut bergumam. Mengapa dia ada di sini? Saat suara langkah kaki yang jelas bergerak semakin dekat, wanita cantik yang dikelilingi oleh kerumunan akhirnya perlahan keluar dari sana. Wanita itu mengenakan gaun ketat berwarna merah tenang. Gaun elegan itu dibuat dengan cantik dan cermat. Tepat dan sempurna menguraikan lekuk indah wanita itu. Di bawah gaun itu adalah kaki panjang putih salju yang menyilaukan, menyebabkan orang merasakan dorongan yang berapi-api di dalam hati mereka. Di pinggang yang sangat sempit yang bisa dipeluk dengan satu tangan, ada seikat sabuk berwarna perak yang menyoroti pinggang sempit dengan lebih jelas. Wanita ini memancarkan pesona yang menyenangkan dari seluruh tubuhnya. Di bawah tatapan mata bunga persik yang panjang itu, seseorang secara tidak sadar akan mengambil inisiatif untuk mengeluarkan semua koin emas di dalam saku seseorang untuk membeli beberapa barang berharga tinggi yang satu tidak perlu. Bagi banyak pria, dia adalah makhluk yang menakjubkan. Kucing betina ini yang dipenuhi dengan godaan di seluruh tubuhnya yang mengaitkan hati banyak pria. Dalam kerumunan manusia, wanita yang mengenakan gaun cantik berwarna merah berjalan menuju aula dengan langkah kaki yang elegan. Senyumnya yang agak dangkal dan wajah cantik mengandung makna yang tidak diketahui di baliknya. Tubuhnya yang indah dan matang seperti buah persik madu yang sudah matang di mana airnya merembes keluar, menyebabkan bagian bawah dari beberapa pria di aula menjadi agak seperti sedang diangkat. Segera, ada beberapa orang yang berwajah malu di aula untuk menarik perut mereka dengan hati-hati. Keindahan mempesona tampaknya memiliki popularitas yang cukup besar, karena dia telah keluar sampai sekarang. Ada orang-orang yang berulang kali tersenyum dan menyapanya. Mungkin beberapa dari salam ini ditujukan untuk kecantikannya, tetapi kebanyakan darinya jelas karena penghormatan mereka pada statusnya. Wanita cantik berpakaian elegan dengan tenang menangani pelanggan di sekitarnya. Senyum dangkalnya yang dangkal memotong orang-orang bosan yang ingin memukulnya dengan paksa. Sepasang mata bunga persik yang tampaknya telah diseduh oleh mata air secara acak menyapu di aula. Setelah ada yang berhubungan dengan sepasang mata yang tampaknya berisi godaan menarik, tenggorokan mereka tanpa sadar akan berguling sedikit. Api panas akan membakar dan naik di wilayah dalam mata mereka. Dari kelihatannya, setelah orang-orang ini kembali ke rumah, mereka akan membayangkan istri atau pelayan wanita mereka di rumah untuk menjadi wanita yang mempesona yang penuh dengan godaan. Bunga persik yang menawan mata cantik perlahan menyapu di aula. Pada saat ketika hendak ditarik, tatapan itu tiba-tiba menegang. Langkah kaki berjalan juga tiba-tiba berhenti. Tatapannya kosong berhenti di sisi counter kristal tidak jauh dari tubuh seorang pemuda berpakaian hitam membawa seorang penguasa hitam besar di punggungnya. Segera, beberapa ketidakpercayaan muncul di mata yang cantik itu. Menjadi fokus perhatian di aula besar, aksi wanita berpakaian cantik itu tidak diragukan lagi menyebabkan semua orang mengalihkan pandangan mereka. Namun,
Ketika mereka melihat pemuda kulit hitam yang tampan dan tampan itu, mereka juga merasa sedikit linglung. Ketika mereka mengamati emosi yang sangat langka dan aneh dari wanita berpakaian cantik itu, beberapa kecemburuan terhadap pria muda itu naik ke dalam hati mereka tanpa mereka menyadarinya, mengabaikan pisau tajam seperti tatapan dari sekitarnya. Xiao Yan tersenyum pada wanita berpakaian cantik yang menatapnya dengan tatapan kosong. Senyumnya lembut dan pupilnya yang gelap sejernih kristal seperti yang terjadi 1,5 tahun lalu. Melihat senyum jernih yang sama seperti sebelumnya, wanita itu akhirnya percaya bahwa atau itu Xiao Yan baru ini, yang sepertinya agak dewasa, benar-benar sama dengan anak yang berpura-pura menjadi misterius. Memancarkan suara langkah kaki yang jelas, wanita berpakaian cantik itu perlahan berjalan menuju Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia berhenti di depannya. Berada dalam kontak dekat seperti itu, dia menyadari bahwa atau itu bocah yang baru mencapai level dadanya sudah bisa melihat dia pada level yang sama. Xiao Yan Didi, setelah tidak melihat kamu selama 3 tahun, tampaknya kamu benar-benar telah berubah. Kamu benar-benar telah mencapai titik di mana aku hampir tidak dapat mengenali kamu. Saat dia tersenyum dan menatap pemuda yang lembut dan tampan itu, wanita cantik itu dengan lembut menghisap nafas udara. Dadanya yang tebal di bawah penutup gaun cantiknya tampak menonjol karena kebulatannya dan sangat memikat. Dia mengangkat wajahnya yang cantik dan menyapanya dengan senyum lain. Ya Fei Ji juga menjadi lebih mempesona dan bergerak. Sangat disayangkan bahwa atau itu dengan meninggalkan Wutan City, kamu telah menyakiti hati siapa yang tahu berapa banyak pria muda. Xiao Yan dengan lembut mencium aroma tubuh memikat yang memancar dari depannya. Pikirannya tiba-tiba teringat hal kotornya ketika dia melihat sekelompok orang yang duduk di deretan terakhir dan diam-diam menatapnya ketika dia pertama kali memasuki rumah lelang saat itu. Dengan tawa yang lembut, dia menggoda. Didi berarti adik laki-laki, Ci berarti kakak perempuan. Wanita cantik-cantik di depannya itu mengejutkan lelang utama dari cabang rumah lelang primer di kota Wutan. Ya Fei, aku telah menyelesaikan misi yang telah dialami oleh klan aku. Tentu saja, aku harus kembali untuk mengambil alih beberapa hal. Namun, ini benar-benar berkat kamu. Aku dapat kembali. Tahun-tahun ini kamu belum pernah kembali. Jadi aku tidak punya kesempatan untuk mengucapkan terima kasih. Karena kita telah bertemu hari ini, kakak perempuanmu akan mengucapkan terima kasih di sini. Ya Fei menatap sepasang mata hitam gelap yang sejernih seperti 3 tahun lalu. Telah terbiasa melihat mata itu menyembunyikan hasrat dan kepemilikan. Dia menyadari bahwa atau itu dia sangat menyukai sepasang mata jernih ini. Dia mengerutkan bibir rampingnya yang merah, meletakkan tangannya di belakangnya dan menyandarkan tubuhnya sedikit ke depan saat dia menghadapi si Oyan dan berbicara dengan senyum ringan. Dengan sudut di antara mereka berdua, tindakan terima kasih yang sopan ini oleh Ya Fei, yang menyebabkan gaun cantik diturunkan sedikit, segera menghasilkan perpecahan yang dalam dan melototnya keputihan salju, yang akan menyebabkan banyak orang menjadi gila. Muncul di Xiao penglihatan Yan. Seketika, wajah seseorang sedikit demi sedikit menjadi cerah. Bab ke-275, Pikios. Ketika Ya Fei mengangkat kepalanya, dia secara kebetulan melihat wajah Xiao Yan tampak agak merah. Pada saat itu, geli dan kaget melintas di wajahnya yang cantik dan cantik. Dia kemudian menutup mulutnya dengan segera dan tertawa dengan suara lembut. Xiao Yan Didi, setelah tidak melihat kamu selama 3 tahun, tidak hanya kamu menjadi dewasa, kamu juga menjadi jauh lebih pemalu. Aku selalu sangat pemalu. Xiao Yan mengangguk dan berkata serius. Kamu tidak seperti ini 3 tahun lalu. Apakah Xiao Yan sudah lupa? Saat itu, ketika aku mengenali identitasmu, kau sangat kasar. Senyum melintas di mata bunga persik yang indah dari Ya Fei saat dia berkata, memicing Ya Fei yang memancarkan godaan yang memikat antara senyum dan cemberutnya. Xiao Yan merasa agak tak berdaya. Setelah 3 tahun pelatihan, wanita dewasa ini tampak semakin mempesona, mungkin karena statusnya yang berbeda sekarang. Tetapi ketika dia berbicara dengannya, dia tidak memiliki kehati-hatian saat itu. Sebaliknya, setelah bertemu sebagai teman lama, hubungan mereka menjadi agak lebih mesra. Niatmu untuk datang ke kota suci Jiama, harusnya karena perjanjian itu, kan? Senyum pada senyum Ya Fei perlahan ditarik saat dia menatap Xiao Yan di depannya dan bertanya dengan lembut. Xiao Yan tersenyum dan sedikit mengangguk. Dia berkata, siapa yang meminta darah untuk bergegas ke otak aku saat itu? Sehingga aku membuat perjanjian itu. 3 tahun ini, aku telah mengalami cukup banyak kesulitan karena perjanjian itu. Ya Fei menatap wajah Xiao Yan, yang memiliki sentimentalitas dan kepolosan yang kurang. Sebaliknya, ia memegang lebih banyak kedewasaan dan keseriusan dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Dia menghela nafas.
Meskipun Xiaoyan tidak menceritakan tentang pengalamannya selama 3 tahun ini secara detail, dia jelas tahu di dalam hatinya bahwa atau itu dia harus mengalami kesulitan yang orang lain akan kesulitan bahkan membayangkan. Xiaoyan Didi, setelah 3 tahun pelatihan, aku pikir kamu harus memiliki gambaran yang jelas tentang kekuatan yang dimiliki Misty Cloud Sak di Kekaisaran Jiama. Ya Fei mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, aku jelas. Ini adalah makhluk yang sangat besar yang hanya membutuhkan satu jari untuk menghancurkan klan Xiao kami. Xiaoyan dengan tenang berkata sambil tersenyum. Mengamati wajah tenang yang tidak memiliki riak, Ya Fei tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah 3 tahun. Namun kamu masih memiliki karakter keras kepala seperti itu namun, kamu dapat yakin bahwa atau itu dengan posisi dan status Misty Cloud Sector. Mereka tidak akan menyakiti klan Xiao bahkan jika mereka memiliki gangguan yang dalam dan mengerikan dengan kamu. Orang tua arogan dari Misty Cloud Sector tidak akan membuang muka mereka. Jika mereka berani menyentuh klan Xiao, aku akan berani menghilang selama 10 tahun dan kemudian keluar untuk membunuh semua orang di Misty Cloud Sector. Xiaoyan tersenyum sedikit. Senyumnya terasa tebal dan dingin, ditembus oleh niat membunuh gelap dan dingin yang tiba-tiba menyerbu ke mata Xiaoyan. Ya Fei merasa tubuhnya menjadi agak mati rasa. Tangannya tanpa sadar menyeberang di depan dadanya. Tindakan tiba-tiba miliknya, bagaimanapun, menyebabkan binatang di sekitarnya memiliki dorongan memeluknya ke dada mereka dan membelai dia dengan hati-hati. Maafkan aku. Aku lupa bahwa atau itu kamu benar-benar tidak suka untuk berlatih. Memulihkan dirinya sendiri. Xiaoyan menatap wajah Ya Fei yang rapuh. Dia sebentar bingung sebelum dia berbicara dengan meminta maaf. Siapa bilang aku tidak suka berlatih? Aku juga seorang dozi. Oke, hanya saja aura membunuh kamu menjadi lebih berat setelah 3 tahun pelatihan. Bahkan bisa dibandingkan dengan seseorang di klan kami yang telah memanjat keluar dari tumpukan mayat di medan perang. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Ya Fei segera melemparkan tatapan jijik pada Xiaoyan dan berkata dengan ketidakpuasan, pakaianmu ini, kau benar-benar menjadi seorang tier 2 alkemis. Tatapan pergeseran Ya Fei tiba-tiba berhenti di dada jubah panjang alchemist Xiaoyan ketika dia melihat lencana tingkat jabatan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis terseduh-seduh. Kekeh, aku hanya beruntung. Xiaoyan dengan ceroboh tertawa. Beruntung? Untuk orang biasa, maju dari pemula ke tingkat 2 alkemis tidak mungkin tanpa setidaknya 5-6 tahun. Namun, kamu telah mencapai langkah ini dalam 3 tahun. Aku takut itu bukan hanya keberuntungan. Mengincar pria muda yang mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan di setiap contoh, Ya Fei menghela nafas tak berdaya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak terus mengejar pertanyaan ini. Sebaliknya, tatapannya menyapu di aula, menyadari bahwa atau itu dia dan Ya Fei telah already menjadi pusat perhatian. Segera, dia berbisik. Apakah kamu saat ini bertanggung jawab atas rumah lelang ini? Kata-kata kamu ini benar-benar memberi aku pukulan. Mendengar ini, Ya Fei menghela nafas, merasa sedikit tertekan. Dia tersenyum pahit dan menjawab, otoritas untuk rumah lelang ini sepenuhnya berada di tangan orang-orang tua di klan itu. Ini adalah sumber kehidupan mereka. Bagaimana mungkin mereka membiarkan aku mengaturnya? Saat ini, aku hanya elder bertindak pengawasan di sini. Saat dia melirik Xiaoyan, Ya Fei dengan cepat tersenyum dan berkata, meskipun aku tidak bertanggung jawab atas tempat ini, tapi setidaknya, aku juga memiliki sebagian dari hak yang datang dengan posisi aku. Aku tidak berpikir bahwa atau itu tujuan kamu datang ke sini adalah untuk mencariku. Kan, apa yang kamu butuhkan? Bisakah kita menemukan tempat yang tenang untuk berbicara? Xiaoyan mengamati kerumunan besar di sekitarnya yang telinganya terangkat secara vertikal dan tanpa dia berkata, tentu saja, ikuti aku. Ya Fei tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia baru saja berbalik ketika tatapannya tiba-tiba melayang ke Hai Baodong yang berada di belakang Xiaoyan dan bersandar pada meja kristal sambil menonton barang-barang dalam kebosanan. Setelah ragu sejenak, dia bertanya, apakah tuan tua ini bersama kamu? Apakah kamu ingin berbicara sendiri dan meninggalkan diri aku yang lama? Apakah itu akan menjadi sesuatu yang teduh? Meskipun suara Ya Fei lembut, Hai Baodong masih berhasil menangkap kata-katanya. Dia berbalik dan tertawa. Diejek oleh Hai Baodong dengan cara seperti itu. Kemerahan samar menyerbu ke wajah indah Ya Fei. Namun, untungnya dia sangat baik dalam menangani masalah dengan hubungan manusia. Dia langsung tersenyum manis dan berkata, apa yang Pak Tua katakan? Tidak ada alasan bagi rumah lelang kami untuk meninggalkan orang lain ketika melakukan bisnis. Mulut gadis kecil benar-benar fasih. Namun, aku bukan orang bodoh yang hanya memikirkan wanita setiap hari. Aku miskin dan tidak mampu mengambil uang untuk membeli barang-barang di sini.
Hai Baodong tertawa. Mendengar ini, syak melintas di mata Ya Fei. Namun, ekspresi di wajahnya terus mempertahankan senyuman. Meskipun kekuatannya payah, itu tidak berarti bahwa atau itu matanya buruk. Dia benar-benar tidak bisa melihat melalui kekuatan Hai Baodong, tapi dia bisa mengatakan bahwa atau itu lelaki tua di depannya itu bukan orang tua biasa. Itu sudah cukup. Kami telah menghabiskan waktu yang lama bergegas dalam perjalanan kami di sini. Dia hanya bosan. Kamu bisa mengabaikannya. Xiaoyan tersenyum pada Ya Fei. Ya Fei tersenyum. Dia berbalik dan perlahan berjalan menuju tangga di salah satu sudut aula. Tumitnya menginjak permukaan tanah bluestone yang mengkilap dan bersih, memancarkan suara klik-klak. Langkahnya yang elegan menyebabkan orang tidak bisa jatuh cinta padanya. Setelah tatapannya menyapu punggungnya yang memikat, Xiaoyan dengan cepat mengikutinya di bawah pengamatan banyak tatapan panas di aula. Jangan beritahu aku bahwa atau itu lelaki tua itu adalah guru misteriusmu saat itu. Menghadap ke depan, Ya Fei bertanya dengan lembut tanpa ada yang memperhatikan saat dia tersenyum di wajahnya dan mengangguk ke arah mereka yang telah menyambutnya. Tidak, Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Oh, mendengar ini, Ya Fei sedikit menganggukkan kepalanya. Dia langsung berhenti berbicara dan memimpin mereka berdua perlahan menuju tangga dengan beberapa penjaga yang hadir. Mengincar Xiaoyan dan Hai Baodong mengikuti di belakang. Beberapa penjaga saling menatap satu sama lain. Menurut aturan, orang-orang yang bukan anggota klan biasanya tidak diizinkan masuk. Namun, Ya Fei saat ini memegang jabatan kepala pengawas bertindak. Wewenangnya cukup hebat. Pada saat itu, tidak ada yang berani menghentikan mereka. Hanya ketika mereka bertiga baru saja masuk, penjaga tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan maju selangkah. Namun, sebelum dia berbicara, Ya Fei memberinya pandangan sekilas, yang menyebabkan dia menelan kata-kata di tenggorokannya. Dia tersenyum pahit dan melangkah mundur. Mereka adalah teman-temanku. Jika sesuatu terjadi, aku akan bertanggung jawab. Ya Fei mengucapkan kata-kata itu dengan suara acuh tak acuh sebelum memimpin Xiaoyan dan Hai Baodong menaiki tangga. Namun, sesuatu di puncak tangga tiba-tiba menyebabkan alisnya secara tidak sengaja merajut sedikit bersama. Mengikuti gemuruh langkah kaki, beberapa sosok manusia perlahan muncul di sudut lentur tangga. Pria yang memimpin mereka sekitar usia yang sama dengan Ya Fei. Wajahnya yang agak pucat putih jelas merupakan hasil dari terlalu banyak makan dalam kesenangan duniawi. Meskipun build dari orang ini tidak tampak kuat, dia sebenarnya adalah orang kuat yang baru saja memasuki kelas doshi belum lama ini berdasarkan pada ki yang tubuhnya samar-samar dipancarkan. Tatapan pria muda berwajah pucat itu membawa beberapa konversi dan keinginan saat itu melayang di atas tangga untuk melihat Ya Fei di bawah, mengamati tanah yang lebih rendah dari posisi yang lebih tinggi. Kurva yang terakhir secara kebetulan disorot dengan sempurna. Seketika, nafas pemuda itu menjadi sedikit tidak menentu, merasakan perubahan pada pria muda di atas. Wajah cantik Ya Fei menjadi sedikit jelek. Dia mengangkat kepalanya dan dengan dingin melirik pemuda itu. Mata air seperti murid yang semula mempertahankan senyuman, memiliki rasa jijik yang sulit disembunyikan saat ini. Hihi, Ya Fei, tempat ini adalah tempat klan kami melakukan bisnis resmi. Orang lain tidak diizinkan masuk. Jangan bilang bahwa atau itu kamu. Sebagai tetua yang bertindak mengawasi, kamu bahkan tidak tahu ini. Mengawasi kesal Ya Fei di matanya. Wajah pemuda itu segera menjadi jauh lebih suram. Bakat pelatihannya bisa dianggap cukup baik dalam klan primer. Namun, kualifikasi ini yang dapat menyebabkan wanita lain sangat memujanya, hanya memprovokasi jijik yang lebih besar dari Ya Fei. Hal ini menyebabkan dia yang sombong benar-benar merasa tak tertahankan. Aku sudah mengatakan, jika ada yang salah, aku akan bertanggung jawab. Silakan minggir. Suara dingin Ya Fei tidak memberi wajah pihak lain apapun. Dia menarik tangan Xiaoyan dan mulai menaiki tangga. Diabaikan sedemikian rupa di depan anak buahnya. Sudut mulut pria muda berwajah pucat itu bergetar. Ini terutama Jetty ketika Ya Fei meraih tangan Xiaoyan. Api cemburu yang tidak diketahui langsung muncul di matanya. Meskipun Ya Fei biasanya penuh senyum, tampak sangat mudah didekati. Dia tahu bahwa atau itu hati wanita ini memiliki diskriminasi tertentu terhadap pria. Sangat langka bagi seseorang untuk melihat dia mengambil inisiatif untuk menarik tangan seorang pria. Hei, aku bertanya-tanya mengapa dia biasanya memperlakukan aku dengan sangat dingin. Tampaknya kamu benar-benar menyukai pria muda yang seperti ini. Apa rasanya enak? Tapi aku bertanya-tanya apakah dia bisa memuaskanmu. Melirik wajah Xiaoyan yang tenang, pemuda itu tidak bisa tidak mengejeknya. Ya Fei tidak berekspresi saat dia menaiki tangga seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata cabul pemuda itu. Namun, Xiaoyan,
yang tangannya dipegang erat olehnya, bisa merasakan bahwa atau itu kukunya sudah dengan ganas mencakar telapak tangannya. Xiaoyan, yang dengan sedih menderita masalah urusan orang lain, tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia melirik pria muda berwajah pucat dengan mata yang begitu acuh tak acuh. Mereka tidak memiliki emosi sedikit pun. Brad, apakah kamu ingin mati? Melihat mata Xiaoyan yang membuatnya dalam suasana hati yang sangat buruk, pemuda itu segera menjadi marah. Suaranya gelap dan dingin saat dia berbicara. Mendengar ini, langkah kaki Xiaoyan berhenti. Lengannya, bagaimanapun, ditarik. Yafei di depannya menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan baginya untuk mengabaikan masalah ini. Melihat ini, Xiaoyan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengangguk dan mengikutinya. Lembut, Yafei. Standar kamu benar-benar mengerikan. Jika kamu benar-benar membutuhkan seorang pria muda, aku pikir kamu tidak perlu menemukan seseorang seperti itu. Bukan? Kesabaran Yafei akhirnya menyebabkan pria muda itu menjadi lebih ganas. Dia membuka mulutnya dan tertawa kejam. Xiaoyan sekali lagi menghentikan langkahnya berjalan kaki. Tangannya sedikit gemetar saat dia menjabat tangannya yang sedang ditarik oleh Yafei gratis. Setelah itu, dia mengamati garis bergerak punggung Yafei, mengangkat bahunya dan berkata acuh tak acuh. Kamu bahkan bisa menahan ini. Tubuh Yafei menegang. Dia tidak berbicara. Punggungnya yang rapuh tampak agak lelah. Maaf, aku tidak bisa. Xiaoyan melambaikan tangannya, tiba-tiba berbalik dan menatap gelap ke arah lelaki muda yang tertawa itu. Hati-hati, dia adalah bintang satu doshi. Tampaknya telah merasakan tindakan Xiaoyan. Yafei buru-buru berbalik. Namun, sebelum teriakannya jatuh, ledakan tiba-tiba berdering di tangga, menyebabkan wajahnya yang cantik menjadi benar-benar tercengang. Kamu bajingan sialan. Apakah kamu makan SH Dakte untuk tumbuh? Setelah ledakan energi, kutukan Xiaoyan yang sama gelap, dingin dan ganas berdering di tangga, bersambung ke bab selanjutnya.